Oke guys, balik lagi bersama gua Age di channel Teriak Project dalam episode Teriak Podcast episode 1. Gokil. Buat kalian yang belum subscribe channel Teriak, di subscribe dulu nih, gua tungguin 24 jam anjing. Enggak lah, gua tungguin. Oke, gila keren banget, langsung di subscribe. Buat Instagramnya jangan lupa di follow, Instagram teriak.tgp dan sosial media semuanya, Twitter, TikTok, YouTube. Ya diikutin terus karena kalian biar nggak ketinggalan info-info menarik, terus acara-acara keren, kegiatan-kegiatan mantep, agenda-agenda yang ciaumik pokoknya. Bersama gua di sini, perkenalkan Age. Gua akan memandu podcast kali ini. Gua di sini nggak sendirian. Gue bersama bintang tamu kita, dia Theodoroki anjing. Jadi buat kalian yang belum tahu Teriak itu apa, Teriak itu komunitas yang bergerak di bidang kesenian. Teriak, temu ruang imaji akan kreativitas. Oke, jadi Teriak itu lahir dari rahim jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Itu wadahnya bagi mahasiswa TGP khususnya. Dia buat menyalurkan ide-ide mereka, ekspresi-ekspresi mereka, emosi-emosi mereka ke dalam bidang kesenian dan kekreativitasan gitu ya. Oke, bintang tamu kita, perkenalkan dulu dong, Sokat nih. Teman-teman, nama gue Theodoroki. Gue lahir di Bogor. Terus gue lahir dari mama gue. Gak tau gue dipanggil di sini buat apa nih, gak tau ya. Kita bakalan ngobrol bareng Theo nih perihal ini mural di studio Teriak, khususnya karena ini dia doi muralisnya, senimannya lah doi ini di studio Teriak. Biar kita kupas habis kenapa muralnya seperti ini, idenya bagaimana, gagasannya seperti apa, terus filosofinya tuh wah kacau banget. Pokoknya pantengin sampai selesai. Kalau ada iklan jangan skip aja. Gimana Teh? Jadi buat langsung nih Teh, apa ya? Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu kalau gue emang belum profesional. Maksudnya have fun aja gitu. Nggak terlalu gimana banget sih. Maksudnya biar oke aja gitu. Santai Teh. Buat ide muralnya sendiri tuh, kenapa di muralnya ini Teh kebanyakan gambar tengkorak, tulang. Ada juga tengkorak yang utuh. Terus ada juga kan yang kepisah-pisah, ada tangannya doang gitu. Kenapa Teh? Tengkorak ya. Kalau gue ngabar tengkorak tuh bicara tentang dasar. Kenapa? Karena setiap manusia, kita kan tubuh manusia nih di dalamnya ada tengkorak. Tengkorak itu sebenarnya kepala sih. Apa sih kalau itu rangkai tulang. Rangkai tulang, terus ada juga organ tubuh. Gitu kan. Tapi kan gue masukin dasarnya, ya udah tulang aja deh, gue mau bawa tulang. Fondasi gitu. Iya, fondasi. Terus kalau dilihat lagi tuh banyak banget di sini. Gue buat pattern ya, lihatin rangkaian tengkorak, rangkaian tulang itu banyak banget gitu. Kenapa? Karena gue mau bicara tentang kebersamaan sih. Gitu. Berarti lu mengartikan tengkorak ini kebersamaan lah. Iya. Gitu. Terus juga dari pose-posenya juga. Pose-posenya kan banyak banget nih. Gitu kan. Pose-posenya tuh ada yang lagi teriak. Maksudnya teriak kayak orang gue bilang lagi ada teriak, terus ekspresinya gue pokoknya semua gaya di situ gue pengen tahu nih, yang ketika orang lihat nih, wah di sini tuh banyak loh orang-orang yang berekspresi gitu kan. Makanya tadi gue denger lo teriak tuh apa sih gitu kan. Ya maksud gue ya di sini ekspresi setiap manusia, setiap orang-orang yang mau diambil sama teriak tuh ya ada di sini, mau disalurkan oleh teriak tuh ada di sini gitu. Teriak, makanya pas gue bilang ke Theo, Teh murah lah studio Teriak, gue pengennya mengekspresikan sesuatu lah gitu kan. Ya jadilah kayak gini kan, ya udah gue bebasin, akhirnya jadilah seperti ini, bermacam-macam tengkorak gitu kan. Nah itu buat gambarnya sendiri Teh. Tapi kalau buat warnanya Teh, jadi kenapa lu milihnya yang anjing cuco banget, gila, cuco manis? Sebelumnya memang dapat brief memang kayak gitu ya. Dapat briefnya ya diminta magenta. Tapi sebelumnya tuh gue coba buat ada warna kuning, biru, sama magenta. Akhirnya dipilihnya magenta. Terus magenta tuh ya gitu sih sebenarnya, orang-orang kreatif, orang-orang yang biasa memang punya ide liarnya banyak gitu kan. Semuanya bisa diartiin kayak misalnya dari tulang-tulang kecil gini, tulang semua.
dari semua karya deh, sebenarnya semua karya itu bisa diartiin gitu, bisa dimaknain. Jadi kalau tadi gue sudah lu tanya warna yang kenapa pakai magenta, balik lagi magenta itu melambangkan warnanya tuh warna pink atau warna magenta, sorry magenta. Pink itu nggak ada sih, enggak ya kan? magenta lah ya. Karena gue orang grafika lah, jadi magenta gitu. Ya magenta. Gue maknainnya itu tentang kebersamaan, kasih, cinta. Anjing. Cinta kan warnanya merah sih sebenarnya. Tapi kalau lu sadarin cinta tuh di mana? Di hati. Oh, oke. Di dada. Oh, bukan. Oh, jantung, heart kan. Dulu bahasa Inggrisnya kan heart, jantung. Magenta tuh maknanya kebersamaan gitu. Balik lagi. Gitu sih. Lu melambangkan si warnanya magenta ini kebersamaan, kayak sayang gitu ya. Betul. Nah, tadi kan lu udah ngejelasin dari masing-masing warna, terus si gambarnya tuh apa namanya? Tengkorak, itu kan udah dijelasin. Nah, kalau dari filosofi keseluruhannya teh, itu gimana dari semuanya nih, dari semua yang lu gambar di sini? Sebenarnya sih filosofinya tetap sama gitu kan. Tapi kalau misalnya diartikan satu-satu gitu kan, gue bisa dikasih tahu. Tapi diminta makna sebenarnya itu, gue mau kebersamaan yang mengekspresikan di dalam ruang ini. Anjing. Langsung nih, ini langsung editor langsung di sini. Kebersamaan. Coba tadi apa? Kalau teriak apa? Temu ruang, imaji akan kreativitas. Tuh. Lihat ya? Iya. Kebersamaan itu jamak, benar gak sih? Iya. Terus gue buat posenya setiap ekspresi ada, ya kan? Dia mewakilkan. Iya, mewakilkan. Terus gue nambahin lagi nih, Ge. Maksudnya dalam ini kan ada pose-posenya ada beberapa doang. Sisanya tuh gue buat kayak tangan, tulang kaki. Buat apa sih gitu kan? Iya. Tangan tuh bicara tentang tangan kan. Nah, tangan apa sih yang enggak guna banget ya sih dalam kehidupan gitu kan? Kaki apalagi gitu kan. Gue melambangkan tangan tuh ya karya-karya setiap orang-orang gitu kan. Bisa gitu, punya arti gitu tangan tuh. Kaki pun juga. Gue juga sebenarnya perdana sih ini. Maksudnya baru pertama kali gue buat mural. Karena ada teman-teman lah yang ayo teh gitu, semangat. Jadi gue sikat udah kapan lagi gitu kan mural dijatuhin gitu kan. Jadi ya itu kaki itu gue berani melangkah nih, gue berani gambar gitu. Iya, pokoknya si kaki tangan ini kan sangat apa ya, man of the match lah dalam kehidupan kan. Benar. Ya sebenarnya semuanya cuman keseringan kita ngomong itu kan. Ini udah ngomongin mural teh, karena lu di sini ditonjolkan sebagai muralis ini kan, muralis studio teriak. Lu sendiri punya pandangan khusus gitu buat dunia kesenian tuh kayak gimana? Apa lu punya pandangan tersendiri atau lu punya acuan gitu, misalnya si Anu? Gimana ya, kalau gua tuh orangnya gak bisa fokus gitu kan. Bukan gak bisa fokus, maksudnya gak bisa fokus satu. Gue tuh kalau lu lihat sendiri, gak bisa lihat ya. Di TikTok gue kasih tahu, di TikTok gue tuh saya referensi Instagram gitu, referensi bener-bener Sevannya tuh ya referensi semua, banyak banget gitu kan. Jadi semua referensi, semua ide-ide, gue nggak bisa ambil salah satu dari, bukan nggak bisa sih, emang nggak punya aja dari salah satu, misalnya artis gitu kan, artisian gitu kan, gue nggak ngambil dari situ. Tapi gue kayak cari aja sebanyak mungkin referensi yang ada, yang gue mau lakuin ya gue lakuin gitu. Terus yang terpenting sih maksudnya sosok-sosok yang memang yang bantu gue dalam referensi, bukan referensi sih, untuk ide ya, untuk seni, untuk karya, itu orang-orang terdekat gue, teman-teman gue. Berarti terus ya gitu, lingkungan tuh berpengaruh itu, yang pengaruh banget sebenarnya dari situ. Yang mempengaruhi itu apa teh? Misalnya apa ajakan atau teman lu datang ke tongkrongan terus dia ternyata punya selera seni yang baik gitu, apa gimana teh? Sebenarnya dari mulai bercandaan ya, kayak anjir teh gambar lu bagus banget gitu kan. Terus kayak enggak, gue bilang enggak, jelek kayak gue, sebenarnya jelek. Tapi percaya gak, semua orang deh di dalam dirinya anjing keren juga ya gue. Ternyata bagi orang tuh berarti banget bagus, gitu, walaupun orang lain yang di atas kita kan bisa biasa. Tapi dari teman-teman, dari orang-orang terdekat gitu kan, dia kayak gila gambar lu bagus gitu, kayak ada motivasi gitu, trigger buat anjir ternyata gue tuh bisa gitu. Itu sih.
jadi apa ya, lu langsung termotivasi berarti kalau kayak gitu deh. Nah kalau lu sendiri sebenarnya punya ini nggak sih apa basic mural gitu, basic gambar, basic berkesenian lah gitu? Apa lu dari dulu emang diajarin gambar sama bokap nyokap lu, apa emang lu anjing nih berangkatnya dari keresahan lu doang gitu? Dari dulu sih sebenarnya, dari nyokap dari dulu emang lebih sukanya dia juga sukanya ke arah bidang seni kan. Dia ngajarin gua atau kakak gua tuh nari, dance gitu. Dia juga ada dance caca gitu kan. Terus ya gua di situ gue suka gambar, didukung sama dia gitu kan. Dia ya kasih tahu teknik-teknik gambar, kayak dulu mah ya masih ecek-ecek gitu kan, pakai krayon gitu kan. Kayak gini teh gradasi, gue dulu diajarin gradasi sama dia. Gunung ya? Iya buat gunung, tapi pakai gradasi. Tapi dari dia, maksudnya ya tetap ada dong support dari nyokap gitu kan. Tapi yang dari bokap sih kurang. Bokap kurang ya? Bokap kurang. Karena nggak tahu teh, bokap gue juga gitu teh. Dulu waktu sebelum gue masuk PNJ, ini cerita sedikit ya guys, cerita sedikit nih. Jadi waktu sebelum gue masuk PNJ, gue masuk ISI, Institut Seni Indonesia, tapi yang di Surakarta, karena bokap gue punya rumah di sana, jadi gue bisa tinggal di sana, gak usah ngekos. Nah, gue sih bilang ke nyokap, oke, kamu udah daftar belum kak? Udah, di mana? Diisi. Diisi. Isi mana? Surakarta. Oh, Institut Seni kan dia? Iya. Ambil apa? Kan pilihannya 2 tuh kan ya? Yeah. Gue yang pertama ngambil televisi dan film, FTV. Yang kedua gue ngambil seni rupa apa gitu? Pokoknya seni rupa gitulah. Ya udah nyokap, ya udah asal kamu serius mah yang bener aja gitu kan. Terus pas ya udah tuh kan, oke nih kan, pede gue udah selesai daftar. Bokap gue nanya, balik kerja, bokap gue nanya, kamu udah daftar belum Kal? Udah ya. Daftar di mana? Diisi. Ngapain kamu masuk kampus nih gitu anjing? Maksudnya ya mungkin dia punya pandangan lain ya terhadap itu, karena gue basicnya kan gue pesantren, jadi bokap kayak, ngapain lu masuk kampus seni, lu udah maksudnya yang biasa yang nilai lah gitu kan, apa kan nerusin dari basic lu pas SMA gitu kan. Ya udah, akhirnya pas dari itu ya udahlah anjing, karena susah juga kalau keinginan orang tua kan. Ya udah gua akhirnya ngambilnya di TGP gua gitu anjing. Tapi memang bener Cok, kayak generasi orang tua kita apa sih, baby boomer ya kalau nggak salah tuh. Emang generasi itu tuh memang gak tahu ya, gue nggak nyalain generasi itu, ada beberapa yang masih kolot gitu kan, masih kayak buat apa lu masuk seni gini gak jadi orang lu bilang gitu, mau jadi apa, arang dia bilang gitu. Apa secara survei masuk yang lulusan sarjana gitu ya, yang tertinggi tuh nomor 2 seni teh. Oh iya, yang pertama jurnalis anjing, gila. Makanya pas gue ngeliat tuh, lah anjing jurnalis nomor 1 anjing. Ya itu sih balik lagi sama keinginan masing-masing gitu kan. Kalau misalnya emang passion lu cocoknya di A, ya udah, kenapa enggak gitu. Kalau passion lu di B, ya kenapa enggak. Tapi kalau misalnya keinginan orang tua dan passion lu agak bertabrakan gitu kan, ya cobalah bisa dimusyawarahkan lagi gitu. Nah, balik lagi nih Teh, sama pandangan lu tadi terhadap kesenian. Lu punya gak sih acuan seniman gitu? Satu orang yang jadi acuan lu, anjing dia keren nih, gue bener-bener terinspirasi dari dia nih. Wah fix, lu inspirator gue lah gitu. Punya gak sih seniman siapa gitu di Indonesia atau di luar gitu? Gak ada sih. Gak ada ya? Iya gak ada, tapi tadi yang gue jelasin, kayak gue gak punya artis kayak yang gue suka banget, banyak referensi banyak gitu. Tapi yang jadi tokoh dari sosok itu orang-orang terdekat gue, teman-teman gue, orang tua gue. Karena support sih ya. Iya. Pengaruh terbesar tuh di support ya berarti. Benar. Sebenarnya gue pengen cerita sendiri juga nih. Kalau kuliah gue kan ambil desain grafis. Gue suka banget gitu kalau desain grafis ngomong klien nih. Gue dituntut oleh klien. Muak. Iya. Karena benar deh. Maksudnya apalagi basicnya dia biasanya orang-orang kreatif gitu, orang-orang yang berkecimpung di dunia kesenian, dia bekerjanya dari ide dia gitu. Jadi kayak misalnya seniman, ya udah gue mau gambar, abis itu ngejual gambar gue, ngejual lukisan gue, itu terserah gue. Apa mau gambarnya bagus atau enggak, ya itu
pandangan lu aja sih gitu kan. Kadang susah juga teh kalau misalnya kita ngikutin orang gitu kan, apalagi basicnya lu desainer nih misalnya, ya mau nggak mau lu harus nurutin permintaan klien gitu kan, buat memenuhi syarat lu menjadi desainer kan gitu kan. Benar. Iya. Tapi mau nggak mau sih memang kalau buat karya kan emang harus ada satu patokan gitu kan, brief. Memang harus ada trigger, kalau enggak Pak emang nggak bakal jadi. Nah, kalau ngomongin trigger nih, itu maksudnya ngaruh sih. Gue punya teman, ya bisa dicap lah. Gue ngecap dia anjing, lalu seniman nih friend kayaknya gitu kan. Keren banget lo gambar anjing gitu lah. Nah, dia juga dapetin idenya tuh dari teman-teman sekitar. Jadi misalnya nih, lagi nongkrong nih, terus ada temannya satu nih, anjing, gue gak punya duit nih. Gara-gara, apa emang? Semalam gue mabuk, habis banyak beli minuman nih. Jadi dah miskin dia tuh. Nah, itu bisa dia tuangin tuh. Cerita. Dari cerita bisa dituangin tuh jadi materi dia melukis, jadi materi dia menggambar gitu. Jadi dia bisa berkarya lewat situ lah. Iya bener sih emang yang mempengaruhi itu ya teman-teman sekitar gitu kan. Iya, beda-beda tapi orang tuh ada penglihatan apa ya, indra ya. Soalnya indra tuh ada penciuman, terus kita ada penglihatan, apa rasa gitu kan, dan lain-lain lah. Iya, jadi banyak sih sebenarnya dari jalan-jalan cerita setiap seniman gitu, setiap orang-orang yang kreatif itu dapetnya bisa mungkin dari visual, dari penglihatan dia, dari mungkin apa yang dia rasa. Iya. Karena ada juga yang dia terjun ke dunia seni gitu, khususnya menggambar nih, melukis. Berangkatnya bukan dari background dia suka gambar, bukan karena memang anjing resah aja gitu. Dia merasa resah, akhirnya mungkin dia meluapkan emosi dia, meluapkan ekspresi dia melalui menggambar. Itu ada juga, jadi kayak otodidak gitulah, belajar sendiri gitu kan. Ada juga yang di dunia pendidikan gitu ya, pendidikan yang ya gitu tadi, yang kayak sekolah lukis mungkin gitu kan, sekolah nari atau yang lain-lain gitu kan. Menurut gua bedanya, kalau yang otodidak misalnya di A nih, dari A dia bisa aja dari 1 dia bisa aja langsung ke 8 atau ke 7. Tapi kan kalau orang yang mempunyai basic pendidikan atau pemahaman gitu kan, bisa dari 1 ntar ke 2 ntar ke 3, prosesnya bertingkat gitulah, berurutan. Tapi dari situ gue punya pengertian sih kayak aneh aja. Iya, gue di situ punya pengertian kayak gue lihat ya di Wikipedia atau di Google gitu, gue searching kan, kayak seni itu apa sih gitu kan. Seni itu bilang karya yang dihasilkan dengan ahli, dengan memiliki ahli gitu kan, punya ahli. Di sini bilang seni adalah karya yang dihasilkan oleh orang yang memiliki ahli gitu kan. Nah di sini ada karya itu apa sih gitu kan, hasil dari dia gambar, dari dia buat musik gitu kan, hasil gitu kan. Terus di sini ada ahli. Dari situ yang tadinya otodidak, dia belajar masih meraba-raba gitu kan, masih bingung, akhirnya dia nemu dasar gitu kan. Yang tadinya pun belajar dari dia belajar kursus gambar, kursus nyanyi, terus ataupun dia kuliah, dia punya dasar gitu. Lama-lama dia jadi ahli, ya kan. Dari ahli dia bisa buat karya gitu. Yang gua ngerti ya. Pokoknya kita mengejar ahli ya, supaya kita gimana sih ngerti teknis, ngerti caranya gradasi, narik garis, terus dia terbiasa. Dari pengalaman juga bisa gitu kan, dari dia ngecat pilok gitu kan, dia spray gitu kan spray orang beda-beda. Dari pertama kali, terus feel-nya tuh kan yang kedua, ketiga, keempat gitu kan, dia makin lihai nih tangannya gitu. Dari banyak sih, jangan ini sih, lupain proses. Proses itu selalu ada. Karya itu harus bertanggung jawab. Karya harus bertanggung jawab. Lihat mana aksi dia, setelah aksi ada reaksi kan. Dan reaksi baru tanggung jawaban itu, tanggung jawab hasil dari reaksi tersebut. Aksinya gimana ya? Aksi lu mungkin ya yang gua dapat dari kata-kata itu, ya udah aksinya gimana? Lu nggambar gitu kan. Setelah nggambar muncullah reaksinya gimana? Hasil dari lu gambar. Nah, yang dipertanggungjawabkan apa? Ya hasil karya lu itu dipertanggungjawabkan. Entah itu ya baik buruk sih mungkin relatif lah, maksudnya ya balik lagi ke selera sih menurut gue ya. Kalau gue pribadi kan gitu ya. Cuman ya tetap harus lu pertanggungjawabkan lah gitu. Apa yang udah lu kerjakan dan udah lu lukis gitu kan. Iya, bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu kayak gini deh.
Kalau misalnya gue buat mural gini kan, gue belajar tuh kalau kita buat karya gitu kan, kita tuh harus matang dengan narasi kita. Kita tuh harus matang dengan pemaknaan kita, ide kita gitu. Jadi nggak sembarang lu buat karya ya udah lu gambar doang gitu. Tapi lu nggak tahu itu dari mana gitu. Lu nggak tahu narasinya apa gitu. Jadi setiap itu tuh harus dimaknain gitu. Setiap karya tuh harus punya makna gitu. Ya harusnya sih semua karya sih pasti punya makna sih, karena kenapa lu nggambar ya itu sebenarnya kan arti yang bisa lu artikan dalam karya itu sih menurut gua. Anjing, kita udah berbicara kesana kesini bareng Theo, sang muralis studio Teriak. Pokoknya kita sebagai mahasiswa harus lebih banyak lagi lah nih apa namanya, mencari experience ya, pengalaman dalam dunia kesenian. Terus lagi kan di Teriak ini benar-benar wadahnya lu mengekspresikan diri lu ya, entah itu melalui menggambar atau mungkin lu main musik ya kan. Banyak media sih buat lu mencurahkan isi hati lu, ekspresi lu gitu. Lu mau taruh di media yang mana nih gitu kan. Di Teriak ini ya kita mau wadahi lah buat teman-teman TGP yang punya ekspresi atau keluh kesah yang bisa diekspresikan melalui karya seni gitu kan. Teriak ini cukup bebas lah, asal yang terpenting tuh nggak keluar dari jalur lah, nggak keluar dari koridor kebenaran. Nah, gitulah. Keren banget. Walaupun singkat tapi cukup jelas, padat lah apa yang dibicarakan. Karena ya balik lagi kan, kalau misalnya apaan sih nih obrolan dua orang nih nggak jelas ya. Tapi harus punya ini apa kita dari obrolan ini harus teman-teman bisa ambil gitu. Bisa ambil yang jeleknya, yang baiknya lah. Bisa ambil yang baiknya, yang jeleknya sih pasti ada, tapi ya ngapain mau diambil gitu orang jelek kan. Kalau yang baiknya sih banyak gitu, makanya ambil yang baiknya, singkirkan yang sisi negatifnya gitu kan. Jadi aduh Teh udah haus sih, kayaknya gue haus banget dah. Anjing, harusnya nih ada minuman itu ya. Iya. Tapi belum ada sponsor sih, semoga ini selalu gue yang minta sponsor sih. Ya masih pertama ya kan. Mungkin kedepannya kita akan lebih akan lebih liar lagi dalam podcast kali ini gitu kan. By the way, baju gue keren kan? Keren banget dah semua. Ini gambar apa ya? Kayak mawar gitu deh. Mawar, ini orang lagi ngomong gini deh. Ini Mercedes Teriak. Keren. Nih, jadi buat teman-teman, buat teman-teman yang mau beli ini nih, yang bokul gini nih, langsung aja teror di Instagramnya Teriak, langsung DM Instagram Teriak nih. Ini tampak depannya, tampak belakangnya nih boy. Anjir, keren apa coba merchandise merchandise Teriak keren apa nih? Banyak, kita nggak ini doang, banyak, ada beberapa artikel yang kita jual. Kalian lihat di Instagram Teriak, makanya follow Instagram Teriak biar kalian tahu keseruan lainnya gitu kan. Bahannya 24S, pokoknya paling mantep lah. Pokoknya ya gitulah pembicaraan pada episode kali ini Teh. Oke. Gua Age selaku host. Mohon maaf apabila banyak ini Teh, banyak pertanyaan yang kurang masuk nih. Ya benar, gue juga minta maaf sebelumnya jika misalnya ada perkataan atau info-info yang kurang atau pengertian yang kurang gitu kan. Soalnya dari gue juga belum baru nyemplung gitu kan, belum profesional gitu. Jadi sorry kalau misalnya emang kurang aja gitu. Mungkin cukup sekian lah. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di subscribe YouTube Teriak dan di follow Instagram Teriak. Sampai jumpa di episode berikutnya dan konten-konten lainnya. Pokoknya tunggu aja. Dadah. Teriak apa coba? Temu ruang.